Waktu tsunami, banyak orang bilang tsunami, tsunami. Itu. Kami semua lari ke gunung, terapung-apung semua. Nampak rumah seng gitu, kasur, ember-ember gitu. Kami di sana jauh naik ke gunung selama 7 hari 7 malam. Kalau di kampung saya di Semelu itu yang namanya gempa, mau naik air, mau nggak naik air, itu otomatis masyarakatnya lari ke yang lebih tinggi, ke gunung. Nah waktu itu mungkin lantaran memang gempanya dahsyat sekali, tidak lagi waktu habis gempa di rumah itu tidak teringat bahwa akan naik air. Berangkat naik motor ke arah kota Banda Aceh. Nah sampai di situ saya motret. Sambil motret itu tiba-tiba ternyata akhirnya yang namanya tsunami. Saya teringat keluarga dan arah ke Lambaruskap itu waktu itu rendah ke sana, semakin air masih tinggi. Dan sampai di sana hancur semua rumah-rumah. Arah ke rumah saya pun udah nggak tahu lagi sebab udah bertimbun dengan sampah. Nah sampai di rumah udah bolong, nggak ada lagi, udah diterjang kayu. Anak yang pertama dan yang lahir nomor 3 tidak ditemukan lagi. Jadi yang selamat istri dengan anak yang nomor 2 masih umur 5 tahun. Kami sama kawan keluar ke pantai, lihat-lihat di sana ada anak-anak itu lari ke pantai ambil ikan semua karena airnya udah mulai surut ya kan. Ini ada apa ini kata kawan saya. Saya sama kawan terdengar macam ledakan bom. Tiba-tiba airnya naik ke darat. Katanya disuruh lari saya. Habis orang anak-anak dan perempuan orang kampung saya udah mulai teriak-teriakan. Kawan saya lari, saya juga ikut lari. Ada yang meninggal. Kalau nggak salah kami orang Pasir Brande. Meninggal waktu itu banyak perempuan dan anak-anak sekitar 73 ataupun 74 kalau nggak salah itu, Pak. We worked very much on community mobilization and working with leaderships within the communities and looking at shelter, transitional, not just shelter and houses themselves. I said we constructed over 11,000 in Aceh and 3,000 in Sri Lanka, but also the materials. Materials needed to be brought in, supply chain mechanisms, which meant trucking. We had a fleet of over 300 trucks. They're islands in a lot of these locations. We had to fly in materials in different places. Kita waktu itu membangun area-area baru untuk hunian sementara yang tersebar di seluruh Aceh, dan kita melakukannya berbarengan untuk semua kabupaten, mengawasi jalannya pembangunan rumah-rumah yang dipercayakan kepada IOM untuk membangunnya. Dipercayakan kepada kita waktu itu adalah kita untuk membangun hampir 11.000 rumah yang kita targetkan dalam beberapa tahun. Ketika saya hadir di sini bersama ada 2 rekan saya lagi dari Jakarta datang ke Aceh, kondisinya cukup memprihatinkan terutama untuk anak-anak, dan juga fasilitas penghidupannya sangat-sangat tidak layak, sehingga memang diperlukan pada waktu itu kecepatan dan ketepatan dari tim teknis untuk membangun rumah
shelter bagi penyintas atau korban dari dampak tsunami dan gempa bumi yang terjadi. Kita mensupervisi semua pabrik beton precast yang ada di Aceh di sini. Kurang lebih ada 11 kontraktor pada waktu itu yang untuk pengerjaannya. Dan mereka handle atau membuat kurang lebih sekitar 1.000 unit rumah yang siap yang harus didistribusikan ke beberapa lokasi pekerjaan IOM. Fokus kami adalah untuk sebanyak mungkin dan secepat mungkin dengan tetap menjaga kualitas untuk membangun shelter atau rumah hunian sementara. Tugas saya pada waktu itu, kami ada 2 procurement untuk shelter. Itu lebih kepada untuk segala urusan procurement yang berkaitan dengan vendor, pemilihan vendor dan kontraktor untuk pembuatan rumah-rumah IOM, baik itu rumah Risha dan yang permanen. Dan saya senang sekali karena bisa menjadi bagian dalam kegiatan IOM dalam menyediakan rumah bagi pengungsi yang terkena dampak tsunami. Tugas saya waktu itu melakukan pendistribusian barang-barang bantuan kepada para pengungsi, baik yang berada di tenda-tenda pengungsian maupun di barak-barak sementara yang telah dibangun oleh berbagai macam lembaga bantuan, baik yang lokal maupun dari luar atau lembaga-lembaga internasional. Where in close partnership with the IOM Shelter Program and using its shelter model, IOM medical team worked with several Puskesmas authorities by building over 25 satellite health clinics across many districts where the health needs were big. The medical staff was provided by the local health authorities, which is an excellent collaboration between IOM partners as well as the local health authorities to ensure that there is continuity of care eventually. So we work together with communities, community leaders, coordination mechanisms, central governments in order to bring in materials to work on people starting their lives over again. And if you look at these communities today, they're vital. They've recovered. They're working well. The economies have certainly came back. They have housing, but it's a memory. And very much when I go visit some of these locations now, they remember IOM because we had such a large footprint, and they're thankful for the work which we did together. Alhamdulillah setelah tsunami saya mendapatkan 1 unit rumah dari IOM. Kami ada dapat bantuan dari LSM dari IOM, ada bantuan itu macam tenda darurat waktu itu ya kan, makanan dan minuman daripada IOM. Setelah tinggal di barak, dapat bantuan langsung daripada IOM berupa rumah. Kalau tidak salah kami di Pasir Brande ada 23 unit rumah daripada LSM IOM, gitu Pak. Ya, termasuk ini rumah yang di belakang saya, ini rumah dari IOM juga nih Pak. Tsunami yang paling dahsyat di Aceh ini menjadi sebuah pelajaran terhadap kita semua. Mudah-mudahan bisa berantisipasi ketika ada gempa-gempa lagi berikutnya. Saya selaku warga, karena saya sudah merasa trauma dengan tsunami, masyarakat juga harus ada itu tentang gimana tata caranya. Ini harus ada tentang ini kalau misalnya ada tsunami harus ada bimbingan macam mana. Karena saya juga salah satu korban bencana. Pertama itu jangan panik, tetap fokus, dan kemudian perlu untuk mempersiapkan seperti satu tas untuk keperluan yang dasar ketika kita diharuskan untuk mengungsi atau lari pada saat kejadian bencana berlangsung. Dan jangan lupa untuk menentukan titik-titik aman di mana kira-kira kita bisa pergi ke satu titik aman ketika bencana terjadi. Kita harus sadari
bahwa area kita di Indonesia ini adalah area Ring of Fire. Ya, tapi di balik itu ya kita juga harus punya persiapan sendiri. Kira-kira kalau itu terjadi apa yang akan kita lakukan? Mungkin pesan-pesan saya bagi teman-teman atau siapapun, saudara-saudara yang mungkin pernah terdampak atau terimbas bencana, apapun hal yang kita hadapi, tetap harus semangat untuk melanjutkan hidup. Jangan pernah merasa jatuh ya, tidak bersemangat atau putus asa atau kehilangan harapan. Mungkin itu pesan-pesan dari saya buat teman-teman semua. I've been back to those communities, and in fact today I'm on my way to Aceh, and I'm going to go and talk to people, and they're resilient. They have moved on, but they remember. They remember the past, the tragedy of loss of life, the tragedy of destruction of entire areas, but they're resilient, they're strong and prepared, and I see a bright future.